Episode 76 Aku bisa melihat segalanya. Si Boren memelototinya. Minggir, kita mulai bicara. Baiklah, aku akan minggir sementara kalian bicara. Tang Yuyan mundur selangkah, hanya selangkah. Long Bing berhenti di belakang Tang Yuyan. Ia melihat botol anggur kosong di sofa Chevrolet Suburban, dan sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Si Boren mendesak, katakan padaku, cepat katakan. Ada apa? Xia Feng terdiam sejenak sebelum berkata, aku benar-benar menyuruh Shen Tu Tianyin mendapatkan aset-aset itu. Mulut si Boren ternganga, rahangnya ternganga. Tang Yuyan dan Long Bing juga tercengang, ekspresi mereka seperti baru saja makan pangsit ketan yang panas. Xia Feng menarik napas. Aset-aset itu ditransfer ke grup Thunder Horseku sebulan yang lalu. Itu sebabnya aku menyerahkan diri. Tunggu, kata si Boren serius. Apakah ini ide Shen Tu Tianyin, atau idemu? Xia Feng menghindari tatapan tajam si Boren. Bosi, ini bukan ide siapapun, ini fakta. Seseorang harus bertanggung jawab atas ini, dan orang itu adalah aku. Aku menyerahkan diri. Tangkap aku. Aku terima hukuman apapun. Bocah kau membuatku marah. Si Boren, murka, membentak Xia Feng. Namun sebelum tinjunya sempat mengenai Xia Feng, Tang Yuyan dan Long Bing di belakangnya menyerang bersamaan, masing-masing mencengkeram salah satu tangannya dan menyeretnya dengan paksa. Xia Feng, apa yang kau lakukan? Tang Yuyan berkata cepat. Tarik kembali ucapanmu. Kau mau disalahkan untuk hal seperti ini. Kau benar-benar bodoh. Xia Feng tersenyum kecut. Aku tidak mau disalahkan untuk siapapun. Akulah yang melakukannya. Shen Tu Tianyin memegang dokumen transaksi antara kedua perusahaan kita, serta surat kuasaku yang memberi wewenang kepada Wanxiang Group untuk mengambil alih aset-aset tersebut. Shen Tu Tianyin tidak bersalah dalam masalah ini, akulah yang salah. Si Boren menggoyangkan tangannya dan langsung melempar Tang Yuyan dan Long Bing. Seperti beruang yang marah, ia meraung pada Xia Feng. Nak, apa kau pikir tidak akan ada yang membunuhmu jika kau melakukan ini? Apa kau pikir Shen Tu Tianyin akan aman? Aset-aset yang ditransfer dari Wanxiang Group ke Thunder Horse Group masih milik bersama kalian. Bagaimana kau bisa sebodoh itu? Xia Feng berkata, aku dan dia sudah bercerai. Hah? Tang Yuyan dan Long Bing ternganga. Ekspresi marah si Boren seolah membeku karena hawa dingin Siberia, dan ia tak bergerak selama beberapa detik. Xia Feng mengulurkan tangannya. Tangkap aku. Aku akan menjelaskan semuanya. Aku tahu apa yang kulakukan, dan aku bersedia menerima hukuman apapun. Si Boren tak bergerak, begitu pula Long Bing. Siapa yang akan menangkap Xia Feng? Tang Yuyan adalah yang pertama tersadar, senyum aneh tersungging di wajahnya. Oh, Ayah Baptis, kurasa ini, kita harus bertanggung jawab atas semua ini. Biro 101. Xia Feng masih muda, dan anak muda pasti pernah berbuat salah. Bagaimana kalau kita semua pergi dan memohon hukuman kurungan isolasi? Menggelapkan miliaran aset negara, hanya hukummu yang akan menghukumnya kurungan isolasi. Gadis kecil, pergi dari sini. Aku tidak mau melihatmu. Si Boren murka. Tang Yuyan mengangkat bahu. Kalau begitu tembak dia. Aku tidak akan menghentikanmu. Si Boren, meskipun ia murka dan ingin menghajar Xia Feng, ia tahu dalam hatinya bahwa Xia Feng, yang sekarang menanggung kesalahan atas kejahatan Shen Tu Tianyin, akan aman dari para petinggi. Anak di hadapannya ini adalah seorang jenius, langka dalam sejarah Tiongkok, hanya sekali dalam 100 tahun. Dan ia bukan sekadar jenius teoretis, ia adalah seorang jenius yang benar-benar bisa menciptakan sesuatu. Gudang senjata Thunder Horse miliknya telah menjadi kuda hitam kelas dunia dalam industri militer, dan hanya masalah waktu sebelum mendominasi industri pertahanan global. Lebih penting lagi, Proyek X adalah sesuatu yang hanya bisa ia tangani, tak ada orang lain yang bisa. Dengan hanya satu orang yang bertekad untuk bertanggung jawab atas Shen Tu Tianyin, siapa yang bisa benar-benar menghukumnya? Keempatnya terdiam. Saat itu, beberapa mobil lagi masuk dan menuju tempat parkir. Apa yang dia lakukan di sini? Si Boren melihat plat nomor yang familiar. Xia Feng melirik, dan melihat Fen Yiming, Presiden Akademi Ilmu Pengetahuan, di mobil pertama, dan Ling Hao di mobil berikutnya. Ini juga mengejutkannya. Fen Yiming dan Ling Hao tidak ada di sana untuk menyalahkannya atas jatuhnya Shen Tu Tianyin, tetapi kemungkinan besar untuk membuatnya diterima di akademi. Xia, Lei terkekeh getir, datanglah padaku sekarang, kau benar-benar memilih waktu yang tepat. Fen Yiming keluar dari mobil dan memanggil dari kejauhan. Hei, si kecil, Tuan Xia juga ada di sini. Kebetulan sekali, kebetulan sekali. Hanya orang seperti Fen Yiming yang berani memanggil si Boren si kecil. Si Boren mengabaikan Fen Yiming dan membisikkan peringatan kepada Xia Feng. Bocah, kau tidak diizinkan pergi ke akademi. Tanpa menunggu Xia Feng menjawab, ia berkata kepada Tang Yuyan dan Long Bing. Kalian berdua bawa dia pergi dan masukkan dia ke sel isolasi. Baiklah. Tang Yuyan bergegas maju dan meraih salah satu lengan Xia Feng.
Setidaknya katakan halo, kata Xia Feng. Apa-apaan, bawa dia pergi. Desak si Boren. Longbing mengulurkan tangan dan meraih lengan Xia Feng yang lain. Lalu ia dan Tang Yuyan memeluk Xia Feng dan pergi. Hei, kau mau membawa Tuan Xia kemana? Berhenti. Teriak Fan Yiming cemas, langkahnya dipercepat. Seorang wanita bergegas menyusul Fan Yiming, memegang tangannya, takut ia akan jatuh. Wanita itu muda, seksi, dan cantik, mengenakan kacamata berbingkai hitam, berkulit cerah, dan berwajah seperti orang terpelajar. Wanita yang menemani Fan Yiming setidaknya harus bergelar doktor. Bagaimana mungkin seorang wanita dengan pendidikan seperti itu tidak memiliki pesona seorang wanita berpendidikan tinggi? Longbing dan Tang Yuyan terus mengawal Xia Feng menuju gedung. Tanpa perintah Si Boren, mereka tidak akan mematuhi perintah Fan Yiming. Si Boren menyapanya sambil tersenyum. Tuan Fan, apa yang membawamu ke sini? Haha, tamu langka, tamu langka. Mau dibawa kemana orang-orangku? Fan Yiming menolak untuk bersikap sopan kepada Si Boren dan tampak marah. Orang-orangmu? Kapan orang-orangmu bisa bersamaku? Si Boren berpura-pura bingung. Wanita di samping Fan Yiming memutar bola matanya ke arah Si Boren. Ekspresinya, matanya seperti kucing yang marah. Ling Hao mendekat, terbatuk sebelum berkata, Tuan Si, sungguh sulit untuk mengatakan ini, tapi, para petinggi sudah memberi perintah. Xia Feng harus pergi ke Akademi Ilmu Pengetahuan. Dia sekarang orang Tuan Fan. Fan Yiming kemudian berkata, Fan Fan, tunjukkan surat perintah pemindahan itu pada Xiao Si. Baik, kakek. Fan Fan kemudian mengeluarkan surat perintah pemindahan dan membukanya di depan Si Boren. Tertulis jelas hitam di atas putih bahwa Xia Feng memang telah dipindahkan ke Akademi Ilmu Pengetahuan. Ling Hao memanggil, Xia Feng, kemarilah. Tang Yuyan dan Longbing melirik Si Boren. Si Boren mengangguk tak berdaya. Tang Yuyan dan Longbing mengantar Xia Feng. Ada apa? Ling Hao menatap Xia Feng yang dikawal oleh dua kepala seksi perempuan dengan ekspresi bingung. Kenapa kau mengantarnya? Si Boren terbatuk. Anak ini telah disalahkan atas kejahatan Shen Tu Tianyin. Aku hanya ingin tahu apa yang harus kulakukan dengannya. Jadi, bawa dia pergi. Tapi aku harus memberitahumu. Bahkan dengan surat perintah pemindahan dari atas, dia masih di Biro 101-ku. Kesalahan? Kesalahan apa? Kenapa aku tidak melihatnya? Seorang ilmuwan tua seperti Fan Yiming menjalani hidup yang nyaris terisolasi. Dan dia jelas tidak mengerti apa arti menerima kesalahan. Cucunya, Fan Fan, berbisik, kakek, yang mereka bicarakan bukanlah panci masa itu. Melainkan, sudahlah, pergilah ke Baidu. Ling Hao tetap diam. Dalam keheningan singkatnya, ia seolah telah menebak apa yang telah terjadi. Ia menatap Xia Feng, matanya dipenuhi kekecewaan dan keraguan. Xia Feng tidak menghindari tatapan Ling Hao. Ia telah membuat pilihan ini, dan ia tidak akan menyesalinya. Jika ia bahkan tidak bisa melindungi wanita yang dicintainya, apa gunanya semua ini? Sekalipun ia punya pilihan lagi, ia akan menanggung kesalahan Shen Tu Tianyin tanpa ragu. Keteguhan hati dan tekad di mata Xia Feng membuat Ling Hao mengerti. Ia tersenyum getir, mari kita bicara di kantor. Ini bukan tempat untuk mengobrol. Xia Feng diam-diam menghela napas lega. Bahkan sebelum pekerjaan dimulai, beberapa kendaraan berita terparkir di kedua sisi gedung Tianqi, baik dari media tradisional maupun daring. Para reporter dari berbagai kalangan telah bersiap, menunggu drama ini dimulai. Shen Tu Tianyin tamat kali ini. Seorang reporter mengobrol dengan seorang rekan. Dia menggelapkan begitu banyak aset negara. Jika beruntung, dia mungkin tidak akan mati. Tapi setidaknya dia akan mendapatkan hukuman mati yang ditangguhkan atau penjara seumur hidup. Sayang sekali, dia begitu muda dan begitu cantik, tapi dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Ya, menurutmu apa yang dia pikirkan? Dia sudah sangat kaya, tapi dia masih sangat rakus. Bisakah dia menghabiskan semua uang yang dia hasilkan? Kata seseorang. Ayolah, dunia orang kaya bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa seperti kita. Dia seharusnya mengurus urusannya sendiri. Setelah pasar dibuka pukul 9.30, saya akan menjual semua saham saya di grup Vientani. Jika tidak, saya akan kehilangan segalanya. Hei, kalau kau menyentuh saham lagi, saya akan potong tanganku. Haha, kau mengatakan hal yang sama terakhir kali. Kenapa Shen Tu Tianyin belum muncul? Kenapa dia muncul? Menunggu untuk diungkap? Ini skandal. Suka atau tidak, saya sudah menerima kabar bahwa satuan tugas khusus akan segera datang untuk menangkapnya. Lalu, saya akan merekamnya secara terbuka. Ini akan menjadi balas dendam atas kerugian saya di pasar saham. Para wartawan ramai membicarakan Shen Tu Tianyin. Di lantai atas gedung Tianqi, Shen Tu Tianyin berdiri di dekat jendela setinggi langit-langit, mengamati fan berita di depan gedung. Para wartawan tampak tidak penting di matanya, dan ia tidak peduli. Tianyin, apa kau benar-benar bercerai dari Xia Feng?
Suara Fu Mingmei serak saat ia melihat surat perjanjian perceraian di mejanya. Kertas itu masih berbekas air mata Shen Tutianyin. Shen Tutianyin mengalihkan pandangannya dan berbalik menatap Fu Mingmei. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Ya, kami memang bercerai. Dalam semalam, ia telah pulih. Ia masih ratuan Siang Group yang mulia dan tabah. Bagaimana mungkin kau? Fu Mingmei ragu-ragu. Jangan bahas ini lagi. Temani aku turun. Sudah hampir waktunya. Orang-orang yang seharusnya sudah di sini sekarang. Shen Tutianyin berjalan menuju pintu masuk perusahaan. Fu Mingmei mengikuti Shen Tutianyin. Dengan marah berkata, aku tahu pria itu jahat. Dia menceraikanmu begitu terjadi sesuatu padamu. Dulu kau begitu baik padanya, bagaimana mungkin dia menceraikanmu sekarang? Dia benar-benar pria yang tidak berperasaan. Diam. Shen Tutianyin tiba-tiba meledak. Jangan pernah katakan itu padanya lagi. Aku. Fu Mingmei mencoba membantah, tetapi melihat tatapan mata Shen Tutianyin yang sangat dingin, ia kembali menutup mulutnya. Shen Tutianyin berhenti berbicara dengan Fu Mingmei dan melangkah menuju lift. Beberapa menit kemudian, Shen Tutianyin muncul di pintu masuk gedung Tianqi. Segerombolan wartawan menyerbu masuk, lampu kilat menyala, dan mikrofon serta perekam diserahkan kepada Shen Tutianyin. Keamanan gedung Tianqi dikerahkan, mendorong para wartawan mundur dan membentuk tembok manusia. Ketua Shen Tu, apakah rumor yang beredar beberapa hari terakhir bahwa Anda menggelapkan puluhan miliar aset milik negara itu benar? Ketua Shen Tu, apakah saham Wan Xiang Group akan ditangguhkan? Ketua Shen Tu, Anda menghadapi tuntutan serius. Apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Segerombolan wartawan membanjiri ruangan dengan pertanyaan. Shen Tutianyin mengangkat tangannya, dan ketika suasana agak tenang, ia berkata, Anda telah mengajukan banyak pertanyaan kepada saya, dan saya akan menjelaskannya dengan jelas. Saya seorang pengusaha yang sah. Saya tidak melakukan tindakan ilegal atau kriminal apapun. Tuduhan ini tidak akan memengaruhi operasional Wan Xiang Group, dan saham kami tidak akan ditangguhkan. Di mana Xia Feng? Suami Anda seharusnya bersama Anda sekarang, tetapi kami tidak bisa bertemu dengannya, tanya seorang wartawan. Shen Tutianyin menjawab, dia dan saya sudah bercerai. Jawaban ini langsung memicu kegaduhan di kalangan pers, dan rentetan pertanyaan lainnya membanjirinya. Namun, Shen Tutianyin tidak menjawab. Ia melihat ke arah pinggir jalan. Saat itu, beberapa mobil bertanda polisi berhenti. Sekelompok petugas keluar dan mendekat. Kerumunan wartawan terpisah, dan sekelompok petugas polisi mendatangi Shen Tutianyin. Seorang petugas polisi menunjukkan surat perintah penangkapan kepada Shen Tutianyin dan berkata, Shen Tutianyin, Anda dicurigai melakukan kegiatan ilegal dan kriminal. Kami sekarang sedang menjalankan surat perintah penangkapan sesuai hukum. Silakan ikut kami dan bantu penyelidikan. Shen Tutianyin dengan tenang mengulurkan tangannya. Seorang petugas polisi memborgol Shen Tutianyin dan kemudian membawa Shen Tutianyin ke mobil polisi di pinggir jalan. Lampu kilat elektronik menyala, dan para wartawan pasti tidak akan melewatkan kejadian seperti itu. Fu Mingmei ingin menemani Shen Tutianyin, tetapi dihentikan oleh seorang petugas polisi. Mobil polisi yang membawa Shen Tutianyin melaju di sepanjang jalan, tetapi berhenti lagi tidak jauh dari situ. Di dalam mobil, seorang petugas polisi sedang mendengarkan panggilan telepon. Ya, saya akan segera membebaskannya. Wajah Shen Tutianyin tetap tanpa ekspresi, tetapi kabut tipis menggenang di matanya. Dalam hati, ia berbisik, terima kasih, suamiku. Ketua Shen Tu, maafkan aku. Aku baru saja menerima perintah dari atasan. Kami telah menangkap orang yang salah. Maaf sekali, kau boleh pulang sekarang. Setelah menutup telepon, petugas itu berkata dengan nada meminta maaf, apakah kau ingin kami mengantarmu pulang? Shen Tutianyin menjawab, tidak. Bisakah kau mengantarku ke jalan di depan? Tentu saja, kata petugas itu. Mobil polisi itu kembali menyala, perlahan-lahan menjauh dari gedung Tianqi hingga tak terlihat. Sementara itu, di kantor Si Boren di Biro 101, Ling Hao menyimpan ponselnya dan berkata dengan nada pasrah, mereka sudah membebaskannya. Semua orang di kantor memusatkan perhatian pada satu orang Xia Feng. Xia Feng menundukkan kepala, menghindari tatapan semua orang. Ia seperti anak kecil yang telah berbuat salah, menunggu hukumannya di kantor guru. Di antara guru-guru pria dan wanita, hanya Guru Tang yang tersenyum. Senyum Guru Tang manis dan menggemaskan. Ia seakan kembali ke masa remajanya yang polos. Di matanya, Xia Feng bagaikan permen Haagen-Dazs, permen berbentuk tabung yang bisa dipegangnya dengan nyaman dan dijilatnya sedikit demi sedikit dengan lidahnya. Long Bing melihat kejadian ini, dan ia mendesah dalam hati, ini masalah besar. Ling Hao menghampiri Xia Feng dan berkata, kau memang telah menipuku dan Tuan Si, tapi aku juga bisa melihat bahwa kau adalah pria yang menghargai persahabatan dan kesetiaan. Lupakan saja masalah ini dan fokuslah pada bisnis. Kau dan Shen Tutianyin sudah bercerai, lebih baik bercerai.
Bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupnya, tapi itu hanya akan terjadi kali ini. Katakan padanya bahwa ia hanya punya satu kesempatan ini. Jika hal serupa terjadi lagi, kali ini kita akan selesaikan bersama. Biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Sebelum Xia Feng sempat berkata apa-apa, Tang Yuyan menyela, Xia Feng dan Shen Tutianyin sudah bercerai. Kalau mereka bertemu lagi, mereka akan terjerat lagi. Xia Feng harus fokus pada bisnis. Akan gawat kalau Shen Tutianyin terus menjeratnya. Serahkan saja urusan ini padaku. Aku akan bicara dengan Shen Tutianyin. Ling Hao menatap Tang Yuyan tanpa berkata-kata. Si Boren berkata, sudahlah, Yuyan. Misi ini sekarang milikmu. Tang Yuyan membusungkan dadanya dan berkata, aku berjanji akan menyelesaikan misi ini. Xia Feng ingin menghentikannya, tetapi ia urungkan. Lebih baik ia tutup mulut. Ling Hao menambahkan, kau juga, ini baru pertama kali terjadi, dan ini tidak akan terjadi lagi. Xia Feng tiba-tiba teringat ayahnya, Xia Changhe, dan hatinya terasa getir. Tetapi senyum muncul di wajahnya. Terima kasih, Saudara Ling, tidak akan ada lagi. Ling Hao tersenyum pahit dan berkata, hanya kau. Nak, kukatakan padamu, meskipun kami tidak akan menangkapmu, tetap akan ada hukuman. Hukumanmu adalah menyerahkan teknologi artileri Rain Metal dan teknologi sistem pertahanan yang kau sebutkan, dan juga menyelesaikan proyek emas rahasia X. Kalau tidak, kau tidak akan selamat. Xia Feng menguatkan diri, berkata, Saudara Ling, saya bisa menjamin teknologi artileri dan sistem pertahanan Rain Metal. Saya tidak hanya mampu memberikannya, tetapi apa yang saya ciptakan pasti akan lebih unggul. Namun, proyek X, seperti yang Anda tahu, itu bukan sesuatu yang bisa saya selesaikan hanya dengan mengatakannya. Ling Hao berkata, jadi, Tuan Fan ada di sini, dan beliau akan terlibat. Dan saya, Fan tersenyum pada Xia Feng. Nama saya Fan, dan saya akan menjadi asisten Anda. Xia Feng balas tersenyum pada Fan. Ia memahami pentingnya proyek X bagi negara. Sekarang setelah terhenti, negara pasti akan menemukan solusinya. Fan Yiming, yang mewakili Akademi Ilmu Pengetahuan, telah turun tangan dengan satu tujuan menaklukkan proyek X secepat mungkin. Tang Yuyan mengerucutkan bibirnya. Bukankah semua anggota Akademi Ilmu Pengetahuan sudah tua? Fan tersenyum malu-malu. Akademi kami tidak penuh dengan orang tua. Ada banyak anak muda seperti saya juga. Tapi kami berbeda dari Tuan Xia. Beliau adalah anggota termuda sejak akademi kami berdiri. Banyak rekan saya di akademi ingin bertemu Tuan Xia. Tang Yuyan hendak mengatakan sesuatu, tetapi si Boren memelototinya, menghentikannya. Tang Yuyan bukan satu-satunya yang bereaksi seperti ini, bahkan Longbing pun bereaksi serupa, meskipun ia hanya sempat mengamati Fan sedetik. Namun, dari sudut pandang manapun, Fan tetap sedap dipandang. Wajahnya yang oval, dengan dagu yang melengkung ke atas seperti bulan sabit, sungguh indah. Matanya besar, gelap, dan cemerlang. Kulitnya putih dan halus. Sosoknya juga seksi besar di tempat yang seharusnya besar, montok di tempat yang seharusnya montok, kurus di tempat yang seharusnya kurus, dan jenjang di tempat yang seharusnya panjang. Ditambah lagi aura ilmiahnya yang unik, dan jika ia berada di zaman kuno, ia mungkin akan menjadi wanita berbakat seperti Li Qingzhao atau Shangguan Wan Er. Memiliki wanita seperti ini sebagai asisten Xia Feng sungguh mengkhawatirkan. Ya, kata Fan Yiming. Tuan Xia, ikut saya. Saya akan mengantar Anda ke Akademi Ilmu Pengetahuan. Ling Hao berkata, saya khawatir ini harus ditunda, Tuan Fan. Xia Feng harus dikurung selama setengah bulan. Hah? Setengah bulan? Fan Yiming memelototi Ling Hao. Tahukah Anda bahwa hidup seseorang hanya 30.000 hari, dan hanya sepertiganya yang bisa digunakan untuk bekerja? Anda akan dikurung selama setengah bulan. Sungguh sia-sia. Tuan Fan, ini bukan keputusan saya. Ini keputusan atasan. Ini hukumannya. Ling Hao tampaknya sangat memahami temperamen Fan Yiming dan sama sekali tidak marah. Tuan Fan, saya akan meminta Xia Feng menyiapkan semua materi yang relevan untuk Anda selama waktu ini. Anda bisa melihatnya terlebih dahulu, dan itu tidak akan mengganggu pekerjaan Anda. Fan Yiming masih tampak sangat enggan. Xia Feng, kau tidak keberatan dengan hukuman ini, kan? Ling Hao menatap Xia Feng dan berkata. Xia Feng tidak keberatan dan berkata, aku terima. Yuyan, tunggu apa lagi? Bawa Xia Feng pergi dan masukkan dia ke sel isolasi. Nada bicara si Boren tegas. Sebelumnya, Tang Yuyan dan Longbing pernah menangani kasus ini bersama-sama, tetapi sekarang hanya Tang Yuyan. Niat ayah baptisnya jelas bagi semua orang. Tang Yuyan mengantar Xia Feng keluar dari kantor si Boren dan berbisik di telinganya. Mau makan siang apa? Aku akan membuatnya untukmu. Xia Feng berkata. Dia ingin obat sakit kepala. Serius. Sel isolasi itu hanya berisi tempat tidur yang terbuat dari rangka besi dan papan kayu.
ditutupi selimut putih dan spray hijau tentara yang dilipat menyerupai tahu. Ada juga toilet dan wastafel untuk mencuci tangan dan wajah. Suasananya begitu sederhana hingga sulit membayangkan apalagi yang bisa dilakukan di sana selain tidur. Membayangkan menghabiskan 2 minggu di lingkungan seperti itu membuat Xia Feng pusing. Namun, sejujurnya, ia yang bertanggung jawab atas Shen Tutianyin, dan para petinggi, yang tahu betul hal itu, memilih untuk tidak menuntut tanggung jawab Shen Tutianyin dan bahkan memberinya hukuman yang begitu berat itu sudah merupakan bantuan yang sangat besar. Tang Yuyan menemani Xia Feng masuk ruangan, dengan senyum di wajahnya. Aku akan datang dan menemanimu saat aku senggang, untuk menghiburmu. Ngomong-ngomong, buku apa yang kau suka? Aku akan mencarikannya untukmu. Xia Feng berpikir sejenak dan berkata, carikan aku beberapa buku sains, fisika, kimia, dan ya, optik. Kau masih ingin menjadi ilmuwan? Tang Yuyan tampak bingung. Ilmu seperti itu tidak bisa dipelajari dalam 10 hari atau setengah bulan. Carikan saja untukku. Lagi pula, aku sekarang di Akademi Ilmu Pengetahuan, dan aku tak bisa menghindari interaksi dengan para ilmuwan. Aku tidak berusaha menjadi ilmuwan, tapi ketika berinteraksi dengan mereka, aku harus bisa menjelaskan rumus atau prinsip apapun yang mereka ajukan. Kalau aku tidak tahu apa-apa, bukankah posisiku di Akademi Ilmu Pengetahuan akan jadi bahan lelucon? Kata Xia Feng. Tang Yuyan tersenyum. Benar. Kalau kau mau berpura-pura, kau harus bersikap sangat baik. Oke, aku akan mengambilkannya untukmu. Aku juga akan mengambilkan beberapa bacaan wanita. Bacaan wanita? Xia Feng tampak bingung. Tang Yuyan berkata, kau selalu ditipu oleh wanita. Kecerdasan emosionalmu terlalu rendah. Aku akan mencarikanmu beberapa bacaan wanita. Pelajarilah dengan saksama agar kau tidak ditipu oleh wanita lagi. Xia Feng? Oke, aku pergi. Aku harus pergi ke gedung Tianqi. Tang Yuyan berbalik dan pergi. Xia Feng menghentikannya, tunggu. Apa kau benar-benar akan pergi? Tentu saja. Kau ada di sana. Dan ini adalah tugas yang diberikan ayah baptisku, dan aku harus menyelesaikannya. Xia Feng ragu sejenak, tetapi tetap mengeluarkan telepon satelit pemberian Gu Kewen, dan berkata, masalah ini dilakukan oleh Gu Kewen. Tujuannya adalah menggunakan Tianyin untuk memerasku dan membiarkanku memperbaiki mesin pintar Leilong milik Rheinmetall. Kau tahu, ketika kita meninggalkan Jerman, kita menghancurkan mesin pintar Leilong itu. Orang-orang Gu Kewen akan pergi ke gedung Tianqi untuk mengambil komponen intinya. Kau awasi dan tangkap orang itu. Mungkin kita bisa menemukan keberadaan Gu Kewen. Kenapa kau tidak mengatakannya sekarang di kantor ayah baptisku? Xia Feng berkata. Saat itu, Presiden Xi dan Ling Haoke sama-sama marah, dan sudah waktunya untuk melepaskan Tianyin. Bagaimana mungkin aku berani membuat masalah? Bukankah sama saja jika aku memberitahumu sekarang? Kau bisa memberitahu Presiden Xi, dan aku akan lebih tenang. Apakah Gu Kewen menggunakan telepon satelit ini untuk menghubungimu? Ya, ada nomornya, kata Tang Yuyan. Berikan padaku. Saat aku sampai di gedung Tianqi, aku akan menghubunginya dan menyuruh orangnya mengambilnya. Xia Feng menyerahkan telepon satelit itu kepada Tang Yuyan. Ah, desah Tang Yuyan. Aku tiba-tiba iri pada Shen Tutianyin. Dia membiarkanmu menanggung kesalahan sebesar itu, tapi kau masih memikirkannya dalam segala hal. Cepat pergi, desak Xia Feng. Ada yang ingin kau katakan padanya? Katakan padanya lupakan saja, tidak ada yang lain. Silakan saja. Xia Feng menarik kembali kata-katanya. Bagaimana mungkin ia membiarkan Tang Yuyan menyampaikan apa yang ingin ia katakan kepada Shen Tutianyin? Tang Yuyan berjalan ke pintu dan tiba-tiba berbalik menatap Xia Feng. Matanya yang lembut dan senyum malu-malunya memberi kesan seorang gadis yang sedang jatuh cinta. Xia Feng tak kuasa menahan tatapannya dan menatap langit-langit. Itu adalah lampu pijar kuno. Mungkin 100 watt? Aku akan segera pergi. Apa kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Tanya Tang Yuyan ragu-ragu. Baiklah, sampai jumpa, kata Xia Feng. Tang Yuyan memutar bola matanya ke arah Xia Feng dan berbalik untuk pergi. Saat pintu tertutup, Xia Feng berbaring di tempat tidur, hatinya bergejolak. Perceraian telah berakhir, dan meskipun seharusnya ia merasa lega, ia merasakan beban berat di hatinya. Liang Xiao pernah menyakitinya sekali, dan lukanya baru saja sembuh. Shen Tutianyin telah menyakitinya lagi, dan kali ini lukanya lebih dalam dan lebih menyakitkan. Prediksi ayah sangat akurat. Sepertinya pria sepertiku tidak cocok menikahi seorang wanita. Pikiran Xia Feng berkelebat di wajah Tang Yuyan, Long Bing, dan Jiang Rui, dan ia membuat keputusan yang hanya ia sendiri yang tahu. Setengah jam kemudian, Tang Yuyan berkendara ke gedung Tianqi. Ia muncul sendirian, tetapi anak buahnya telah menyiapkan penyergapan di sekitar gedung. Para wartawan masih di sana, tidak terpengaruh oleh kepergian Shen Tutianyin. Tang Yuyan keluar dari mobil dan menekan nomor yang tersimpan di telepon satelitnya. Bunyi bip, bip,
Bip. Sudah memutuskan? Suara Gu Kewen terdengar dari telepon satelit. Aku sudah membawa barangnya. Kau di mana? Tanya Tang Yuyan. Kau bukan Xia Feng. Siapa kau? Suara Gu Kewen dipenuhi kewaspadaan dan kemarahan. Aku wanita Xia Feng. Dia pergi menjemput Shen Tutianyin, dan aku di sini untuk menyelesaikan transaksi untuknya. Kau wanita Xia Feng? Xia Feng punya banyak wanita. Kurasa nama belakangmu Tang, kan? Tang Yuyan. Suara Gu Kewen dipenuhi godaan. Kapan kau jadi wanita Xia Feng? Apa semua wanita di Biro 101 suka berurusan dengan Xia Feng? Jangan bicara omong kosong. Kau masih mau tukar barang? Aku sudah membawa barangnya. Datanglah. Haha. Apa kau pikir aku sebodoh itu untuk menyelesaikan transaksinya sendiri? Kalau begitu, kirim orang-orangmu ke sana. Aku akan berada tepat di luar gedung Tianqi, kata Tang Yuyan. Berdiri saja di sana dan jangan bergerak. Seseorang akan datang dalam 5 menit. Aku peringatkan kau, jangan coba-coba berbuat macam-macam, atau kau lebih cerewet daripada ibuku. Cepat. Tang Yuyan menutup telepon. 5 menit kemudian, seorang remaja bertopi baseball meluncur ke arah Tang Yuyan. Ia memarkir skateboardnya di depan Tang Yuyan, mengamatinya, lalu berkata, Kak, ada yang memintaku mengambil sesuatu. Apakah itu kau? Siapa yang memintamu mengambilnya? Seperti apa rupanya? Di mana dia? Tanya Tang Yuyan. Seorang paman botak. Remaja itu menunjuk ke ujung jalan. Di sana. Dia memberiku 100 yuan. Dia berkata, Kak, berikan benda itu padaku. Aku akan membawanya kepadanya lalu aku akan bermain skateboard di taman. Tang Yuyan tiba-tiba berlari ke arah yang ditunjuk remaja itu. Hei, Kak, apa maksudmu? Panggil remaja itu dari belakang. Seorang agen 101 tiba-tiba menyerbu, menjegal remaja yang sedang bermain skateboard itu, dan membantingnya ke tanah. Beberapa menit kemudian, Tang Yuyan kembali, tetapi ia tidak melihat paman botak itu. Lepaskan dia, katanya kepada bawahannya. Agen 101 melepaskan remaja itu, yang melarikan diri dengan panik. Telepon satelit berdering lagi. Tang Yuyan menjawab dan mulai mengumpat, Pengoda, kau mau main-main, kan? Aku mau main-main denganmu. Suara Gu Kewen terdengar, Tang Yuyan, jangan coba-coba begitu padaku. Kalau kau mau menangkapku, datanglah ke Amerika. Sebaiknya kau jangan pernah pergi misi ke luar negeri seumur hidupmu, atau aku akan membunuhmu. Baiklah, untuk itu saja, aku akan menyelidiki anggota keluarga Gu Emyu itu. Aku yakin sisa-sisa keluarga Gu itu tidak bersih. Aku akan bunuh mereka dulu, baru aku akan menangkapmu. Gu Kewen terdiam. Apa kau tidak punya bukti? Tunjukkan saja. Kukatakan padamu, barang-barangmu itu tidak akan bisa mengancam siapapun sekarang. Jangan berpikir hanya karena kau bergabung dengan CIA, kau bisa melawan Xia Feng. Kukatakan padamu, kau tidak akan pernah bisa menandinginya. Kau bahkan tidak cukup layak untuk menjadi lawannya. Gu Kewen menutup telepon. Melawan Tang Yuyan? Tang Yuyan bukanlah Long Bing atau Xia Feng, karena di belakangnya berdiri raksasa klan Tang yang berusia berabad-abad. Para pengikut klan Tang juga bukan orang yang mudah ditaklukkan, masing-masing ahli dalam menggunakan senjata dan racun tersembunyi untuk membunuh orang. Sialan. Aku sangat marah. Tang Yuyan melempar telepon satelitnya dengan marah. Kepala seksi Tang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya agen Biro 101 dengan hati-hati. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kalian semua kembali. Kalau begitu aku akan menemui perempuan pengoda lain. Agen Biro 101, Fu Mingmei memasuki gedung Tianqi dan langsung menuju kantor Shen Tutianyin. Ketua kami tidak ada di sini. Fu Mingmei, yang mengetahui identitas Tang Yuyan, tidak berani menghentikannya. Tatapan Tang Yuyan menyapu kantor Shen Tutianyin dan mengerutkan kening. Apakah dia menghindariku? Mengapa ketua kami menghindarimu? Tidak, dia sibuk dan sedang tidak di kantor, kata Fu Mingmei hati-hati. Tang Yuyan menunjuk telepon di meja. Telepon dia. Aku akan bicara dengannya setelah telepon tersambung. Baiklah. Fu Mingmei ragu-ragu. Tang Yuyan berkata dengan tenang, jangan berpikir bahwa hanya karena anak kita yang konyol itu disalahkan, dia akan baik-baik saja. Jika aku pikir dia dalam masalah, dia akan dalam masalah. Telepon aku, atau aku akan membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Fu Mingmei berjalan ke mejanya, mengangkat telepon, dan menekan nomor, tetapi dalam hati ia bergumam, meskipun mereka sudah bercerai, anakmu yang konyol itu tetap mantan suami Tianyin kita, oke? Sungguh tak tahu malu mengatakan hal seperti itu. Telepon tersambung, dan Fu Mingmei berkata, Tianyin, Nona Tang ingin bicara denganmu. Hening sejenak, lalu terdengar suara Shen Tutianyin, berikan teleponnya padanya, aku akan bicara dengannya. Fu Mingmei menyerahkan telepon itu kepada Tang Yuyan. Shen Tutianyin, kamu di mana? Tanya Tang Yuyan langsung,
tanpa nada sopan. Aku di luar, tapi aku tidak tahu di mana ini. Aku hanya berjalan-jalan dan ingin sendiri. Ada yang ingin kau bicarakan denganku? Kau tahu apa yang ingin kubicarakan denganmu. Tang Yuyan berkata dengan dingin, jangan pikir kau bisa memanfaatkan anak bodoh kami yang baik dan setia. Kali ini aku melepaskanmu karena perasaannya. Sekarang kalian sudah bercerai, semuanya sudah berakhir. Jangan mencarinya atau bertemu dengannya lagi di masa depan. Kalau tidak apa? Nada bicara Shen Tutianyin terdengar lemah, dan ia terdengar sangat lelah. Kau wanita yang cerdas, kau tahu maksudku. Kalau kau terus mengganggunya, aku akan merepotkanmu. Kau ingin menggantikanku? Dia milikku sejak awal, kau merebutnya dariku. Shen Tutianyin terdiam sejenak sebelum berkata, baiklah, aku janji. Aku bisa memilih untuk tidak mengejarnya. Tapi jika dia datang padaku, aku akan tak berdaya. Hah? Apa kau pikir kau masih punya pesona seperti itu? Seulas senyum sinis tersungging di sudut bibir Tang Yuyan. Sudahlah, Nona Tang, selamat tinggal. Tang Yuyan membanting telepon di meja dan berkata dengan marah, perempuan sok suci. Di taman, Shen Tutianyin meletakkan teleponnya, kabut perlahan terbentuk di matanya. Ia baru saja bercerai dengan Xia Feng, dan sekarang pria yang akan menggantikannya datang mengetuk pintunya. Tapi ia tahu rasa sakit ini hanyalah awal, bukan akhir. Buku-buku menumpuk di meja samping tempat tidur, tak kurang dari 50 jumlahnya. Buku-buku ini semuanya ilmiah, mencakup bidang-bidang seperti fisika, kimia, biologi, dan optik. Masing-masing buku sangat mendalam dan sulit dipahami. Bagi orang normal untuk memahami satu buku saja, butuh waktu berbulan-bulan atau bahkan lebih lama. Namun, Xia Feng melahap semuanya hanya dalam 2 minggu. Selama waktu ini, otak Xia Feng menyerap pengetahuan yang terkandung dalam buku-buku itu seperti spons bulat. Hanya dalam 2 minggu, jumlah pengetahuan yang tersimpan di otaknya hampir berlipat ganda. Apa yang orang lain butuhkan seumur hidup untuk mendapatkannya, ia capai hanya dalam 2 minggu. Alih-alih menyebutnya keajaiban, otaknya lah yang merupakan keajaiban. Apapun bukunya, betapapun rumit atau mendalam isinya, begitu melewati mata kirinya, otaknya akan mulai bekerja seperti komputer raksasa, memahami dan menyerap pengetahuan dari setiap sudut. Bersamaan dengan itu, pengetahuan ini akan terus ditata ulang, bahkan berevolusi, dan diubah menjadi ingatannya, menjadi bagian dari otaknya. Namun, keajaiban ini hanya diketahui olehnya. Tak seorang pun akan mempercayainya. 2 minggu lalu, jika ia pergi ke Akademi Ilmu Pengetahuan, ia pasti akan merasa gelisah. Namun sekarang, ia bisa masuk dengan mudah dan santai mengobrol dengan para ilmuwan dan akademisi senior tentang ilmu pengetahuan atau eksperimen ilmiah. Alasannya sederhana, karena ia memiliki banyak pengetahuan di perutnya, dan itu penuh. Dalam setengah bulan terakhir, ia mencurahkan seluruh energinya untuk belajar, yang membuatnya melupakan rasa sakit yang dibawa Shen Tutianyin. Ini juga bisa dianggap sebagai semacam terapi psikologis. Pagi-pagi sekali di hari ke-16, Tang Yuyan datang ke ruang tahanan lagi. Ia dan Long Bing datang menemuinya berkali-kali dalam setengah bulan terakhir. Tetapi karena peraturan Biru 101, waktu kunjungan mereka tidak lebih dari 15 menit setiap kali. Baiklah, Feng Zi, kau dibebaskan dari penjara. Setelah memasuki ruang tahanan, Tang Yuyan menatap Xia Feng dan berkata dengan nada bercanda. Xia Feng meletakkan buku fisika tingkat lanjut di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Tepat sekali. Aku juga sudah menyelesaikan bukuku. Ayo pergi. Apa katamu? Tang Yuyan melirik tumpukan buku yang tertumpuk seperti meja samping tempat tidur. Raut wajahnya terkejut. Katamu, kau sudah menyelesaikan semua buku ini? Bagaimana mungkin? Aku meminjam buku-buku ini dari perpustakaan untukmu. Aku tidak bisa memahami satupun dalam setengah tahun. Dan kau malah bilang sudah menyelesaikan semuanya? Xia Feng mengangkat bahu. Kau hanya membual, kan? Tang Yuyan meninju bahu Xia Feng dan berkata dengan marah, aku tahu kau berbohong. Pukulan itu hampir tak berdaya, tetapi menggelitik Xia Feng. Ini bukan pukulan, melainkan godaan belaka. Tahu bahwa Xia Feng sedang menggodanya, Xia Feng tidak berani menjawab. Feng Zi, kemarilah ke rumahku. Aku sudah menyiapkan anglo untukmu. Lompatlah ke sana, dan semua kesialanmu akan hilang. Baiklah, aku. Ada apa ini dan itu? Kakekku bilang dia sudah lama tidak bertemu denganmu dan ingin berkelahi denganmu. Kau tidak akan memberinya muka, kan? Tang Yuyan cemberut. Xia Feng teringat bagaimana ibunya telah merawatnya dengan baik selama 2 minggu terakhir, bahkan meminjamkannya begitu banyak buku. Sulit untuk menolak, jadi dia mengangguk. Baiklah, aku akan datang ke rumahmu, tapi kita lewatkan saja lompat apinya. Lompat api adalah tradisi, tetapi biasanya dilakukan di depan pintu rumah sendiri. Jika dia pergi ke rumah keluarga Tang untuk melakukannya, bukankah itu menjadikannya anggota keluarga Tang? Senyum tersungging di wajah Tang Yuyan. Baiklah, kalau begitu jangan lakukan itu. Aku juga belum siap.
Pada saat itu, Long Bing tiba-tiba muncul di pintu. Melihat Tang Yuyan di ruang perawatan, alisnya berkerut. "Ah Bing, kau juga di sini," kata Xia Feng, sedikit malu, tersenyum dan menyapa Long Bing. Long Bing mengangguk pelan, lalu berkata, "Aku akan menjemputmu. Datanglah ke rumahku hari ini. Aku membeli banyak makanan, dan aku akan memasakkanmu makan siang." Kepala Xia Feng tiba-tiba terasa berat. Tang Yuyan memutar bola matanya ke arah Long Bing. "Aku sudah mengundang Xia Feng makan malam di rumahku. Bagaimana mungkin dia pergi bersamamu? Mentraktir seseorang seharusnya selalu dilakukan dengan tertib, kan?" Long Bing bahkan tidak melirik Tang Yuyan. Ia menatap Xia Feng. Xia Feng mengenalnya dengan baik, ia tahu Long Bing sedang menunggu keputusannya. Jika ia memutuskan untuk pergi, Long Bing tidak akan memaksanya, dan bahkan tidak akan mengeluh setelahnya. Namun, semakin masuk akal Long Bing, semakin canggung baginya. Tang Yuyan adalah temannya, dan Long Bing adalah kekasihnya. Ia tidak ingin menyinggung mereka berdua. Namun, apapun pilihannya, ia akan membuat kesalahan. Suara sepatu hak tinggi yang mengetuk lantai bergema, berhenti di pintu ruang tahanan. Ketiga orang di dalam menoleh bersamaan. Seorang tamu langka telah tiba. Fan. Kemeja putih lengan pendeknya menutupi tubuh bagian atasnya, area dadanya yang penuh dan kencang seakan ingin menyembul dari balik kain. Rok mini hitamnya memeluk erat pinggulnya, memperlihatkannya yang montok dan bulat, berbentuk seperti bulan purnama. Kakinya yang jenjang dan indah terbalut stoking hitam, dan kait plastik suspendernya samar-samar terlihat di balik rok mininya, menciptakan suasana yang memikat. Tampil di hadapan mereka bertiga, Fan benar-benar menentang citra seorang ilmuwan perempuan, melainkan lebih mirip seorang guru dari film laga Jepang yang penuh daya pikat. Xia Feng berpikir, kalau dia juga datang untuk mentraktirku makan, aku akan mogok makan selama 3 hari. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Tang Yuyan. Fan tersenyum cerah. "Halo, Kepala Seksi Tang. Halo, Kepala Seksi Long. Halo, Akademisi Xia." Setelah terdiam sejenak, ia berkata, "Aku di sini untuk mengundang Akademisi Xia ke sebuah rapat." Mendengar bahwa itu adalah sebuah rapat, Xia Feng menghela napas lega. "Pertemuan apa?" tanya Fan. "Akademisi Xia, kau belum pernah ke Akademi Ilmu Pengetahuan sejak bergabung. Kau anggota yang sangat penting di akademi kami. Kakekku telah menyiapkan upacara penyambutan untukmu, dilanjutkan dengan pesta teh. Terakhir, akan ada makan siang, dan kita akan makan siang bersama. Kakekku juga bilang dia sudah membaca matrimu dan punya banyak pertanyaan untukmu. Kurasa, untuk alasan publik maupun pribadi, kau harus pergi." Xia Feng berpura-pura malu. "Oh, aku ada 2 pesta makan malam." Long Bing berkata, "Ayo kita pergi ke Akademi Ilmu Pengetahuan. Itu urusan." Mendengar kata-kata Long Bing, Tang Yuyan tidak bisa memaksa Xia Feng untuk makan malam di rumahnya. Sebaliknya, ia berkata, "Aku akan ikut denganmu." Kepala Xia Feng terasa berdenyut, tetapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, Fan berkata, "Maaf, ini pertemuan internal di akademi, dan akan ada diskusi akademis. Orang luar tidak boleh pergi. Ini merepotkan." Ucapan ini hampir mencekik Tang Yuyan. Xia Feng berkata, "Bagaimana kalau begini, Yuyan? Kita lakukan lain kali saja. Lagi pula, aku sudah menjadi anggota akademi. Karena Profesor Fan telah memberiku begitu banyak kehormatan, aku tidak bisa menolak untuk pergi." Tang Yuyan sangat enggan, tetapi ia tidak mungkin menghentikan Xia Feng, bukan? Lagi pula, bahkan jika Xia Feng tidak pergi, apa haknya untuk menolaknya? "Silakan pergi, Akademisi Xia," kata Fan, senyumnya manis, suaranya merdu. "Mulai sekarang, aku akan menjadi asistenmu. Tolong jaga aku." "Sama-sama. Ayo pergi." Xia Feng menyelip di antara Tang Yuyan dan Long Bing. Fan mengikuti Xia Feng pergi, meninggalkan Long Bing dan Tang Yuyan sendirian di pintu sel. "Apa kau masih mau berdebat denganku?" Tang Yuyan berkata dengan marah, setan kecil dari Akademi Ilmu Pengetahuan itu telah menculiknya. Long Bing menjawab dengan tenang, "Aku di sini untuk urusan bisnis. Kenapa kau berdebat denganku?" Tang Yuyan menatap Long Bing dengan saksama. "Aku tidak sedang membicarakan Fan. Kita bicara saja." "Apa? Kau tahu apa yang ingin kubicarakan?" "Oh, aku tahu. Xia Feng sudah bercerai. Kau tidak tahan melihat wanita lain di dekatnya, kan?" "Tidak, aku bukan wanita seperti itu. Yang ingin kukatakan adalah, kakakku sudah lama menyukaimu. Bagaimana kalau aku membantu kalian berdua?" Long Bing berhenti sejenak, lalu mengacungkan jari tengah ke arah Tang Yuyan. Tang Yuyan tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit jari Long Bing. Long Bing menarik tangannya dan berbalik untuk pergi. Setelah beberapa langkah, ponselnya berdering 2 kali. Ia mengeluarkannya, memeriksanya, lalu membuka kotak masuknya. "Sebuah pesan baru dari Xia Feng, aku akan ke rumahmu malam ini.
Senyum tiba-tiba tersungging di bibir Longbing. Tang Yuyan mengejarnya. Siapa yang mengirim pesan? Longbing segera menyimpan ponselnya. Halo, apa kita masih saudara? Hemat tenagamu, Yuyan. Xia Feng baru saja bercerai, kata Longbing. Kalau kau wanita cerdas, jangan memaksanya. Kau perlu memberinya waktu untuk pulih. Jangan pikir aku tidak tahu tentang hubungan rahasiamu. Aku tidak memberitahu Shen Tutianyin karena kita saudara. Tidak, kita sahabat. Katakan padaku, apa Xia Feng yang mengirim pesan padamu? Longbing berkata. Di tempat parkir Biro 101, Xia Feng masuk ke kursi penumpang Volkswagen Beetle. Fan Fan menyalakan mobil dan melaju menuju gerbang utama. Mobil itu berwarna merah muda, dan udara di dalamnya semerbak, aroma melati yang sangat romantis dan memikat. Wanita yang mengemudi juga memikat. Sabuk pengamannya terpasang diagonal di antara kedua puncaknya, dan di celah yang dalam di antara keduanya, sebagian sabuk tiba-tiba terendam. Karena posisi mengemudinya, rok pendeknya tidak bisa menutupi pahanya, memperlihatkan stoking hitam dan kulit pucatnya yang halus dan membentang luas. Setelah 2 minggu di sel isolasi, Xia Feng belum sempat menyentuh seorang wanita pun. Pemandangan memikat di hadapannya membangkitkan gairahnya, tetapi itu hanyalah reaksi naluriah. Dia bukan tipe orang yang bernafsu pada wanita cantik. Dia berinisiatif untuk mengganti topik pembicaraan. Nona Fen, apa jurusan Anda? Saya, Fen terkekeh. Saya mahasiswa bioteknologi. Bagaimana dengan Anda? Saya. Untuk sesaat, Xia Feng tidak tahu harus menjawab apa. Dia adalah seorang siswa SMA yang entah bagaimana telah menjadi anggota Akademi Ilmu Pengetahuan. Keahliannya adalah teknik mesin dan listrik, tetapi ini jelas tidak cukup untuk membuatnya memenuhi syarat keanggotaan. Lagi pula, setiap anggota Akademi Ilmu Pengetahuan, jika terpilih, mewakili yang terbaik di bidangnya. Tidak bisakah kau memberitahuku? Tidak, itu. Aku sebenarnya hanya seorang siswa SMA. Aku tidak pernah kuliah. Xia Feng tidak ingin menyembunyikan pendidikannya. Wow, kau hanya seorang siswa SMA, tetapi kau telah menciptakan mesin perkakas cerdas Thunder Dragon tercanggih di dunia. Kau juga telah mengembangkan senapan runduk XL2500 dan senapan serbu Gale. Keduanya termasuk senjata api tercanggih di dunia. Kau sungguh luar biasa. Pantas saja kakekku memujimu. Sejujurnya, kau jauh lebih cakap daripada kami yang bahkan pernah kuliah. Fan Fan tersenyum pada Xia Feng. Xia Feng balas tersenyum. Ia benar-benar pandai merangkai kata. Xia Feng membayangkan Akademi Ilmu Pengetahuan sebagai tempat yang hikmat dan sakral, dengan arsitektur yang mungkin kuno. Namun setibanya di sana, ia menyadari imajinasinya salah. Akademi Ilmu Pengetahuan adalah kompleks bangunan modern yang penuh gaya, mengingatkan pada perusahaan internet di Silicon Valley. Nona Fen, ada berapa orang di sana? Tanya Xia Feng, mengamati gedung setelah keluar dari mobil. Fan Fan mengerucutkan bibir dan tersenyum. Akademisi Xia? Menurutmu ada berapa orang di Akademi Ilmu Pengetahuan? Xia Feng berpikir sejenak. Beberapa lusin, mungkin? Atau mungkin bahkan ratusan. Tawa kecil tersungging di bibirnya. Akademi Ilmu Pengetahuan adalah otoritas tertinggi negara kita dalam penelitian ilmu pengetahuan alam. Apakah menurutmu beberapa lusin orang saja bisa menangani pekerjaan ini? Xia Feng mengangkat bahu. Ia hanya tahu sedikit tentang akademi. Akademi kita memiliki 12 cabang, dengan lebih dari 700 akademisi dan beberapa ribu staf, kata Fan Fan. Sedikit kebanggaan terpancar di antara alisnya. Lebih dari 700 akademisi? Xia Feng terkejut. Tentu saja. Fisika, kimia, biologi, ilmu material, matematika, lingkungan dan ekologi, dan sebagainya. Semua bidang ilmu ini melayani semua industri. Ilmu ini seperti otak negara kita. Ilmu ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian negara kita saat ini. Jadi, sebagai seorang akademisi, saya berasal dari cabang atau departemen mana? Tanya Xia Feng. Anda tidak berasal dari cabang atau departemen manapun. Anda hanya bertanggung jawab kepada kakek saya. Fan Fan sedikit membusungkan dadanya dan berkata sambil tersenyum. Dan saya, asisten Anda. Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk memandangi sosoknya yang menjulang tinggi dan berisi. Ia menyadari bahwa bahkan dengan bra, ia masih bisa melihat tonjolan indah di balik bajunya. Dan itu pun tanpa membangkitkan daya penglihatannya. Namun, semakin samar keindahan dan daya tariknya, semakin memikat pula bagi seorang pria. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, jika semua asisten wanita di akademi seseksi dan secantik ini, bukankah efisiensi kerja para ilmuwan akan sangat berkurang? Ayo, akademisi Xia, aku akan membawamu menemui kakekku, kata Fan Fan. Xia Feng mengikutinya sambil berkata, Nona Fen, jangan panggil aku akademisi Xia. Panggil aku dengan namaku, atau Feng Zi. Aku tidak terbiasa dipanggil akademisi Xia. Kalau begitu aku akan memanggilmu kakak Feng Zi,
Dan kau tak perlu memanggilku Nona Fen lagi. Kau bisa memanggilku Fen Fen, atau kau bisa memanggilku Xiao Fen. Ya, Fen Fen, Xiao Fen, hehe, namamu unik sekali. Aku akan memanggilmu Fen Fen saja. Xia Feng memutuskan, merasa lebih mudah memanggilnya. Memanggilnya Xiao Fen, karena usianya tak jauh lebih tua dari Fen Fen, terasa agak kurang tepat. Ya, kakak Feng Zi, jawab Fen Fen, semakin akrab dengan Xia Feng. Ngomong-ngomong, Fen Fen, para petinggi telah memintaku untuk bergabung dengan Akademi Ilmu Pengetahuan dan memberiku gelar akademisi, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa di sini. Bisakah kau memberitahuku? Tentu saja, ini proyek X. Kakek saya adalah ilmuwan material terbaik di negeri ini. Beliau akan bekerja sama dengan Anda untuk menangani proyek X. Sedangkan saya, meskipun saya seorang bioteknologi, saya telah dipengaruhi oleh kakek saya sejak kecil, dan saya memiliki pemahaman tertentu tentang ilmu material. Itulah sebabnya kakek saya meminta saya untuk menjadi asisten Anda, kata Fen Fen. Proyek X bisa dibilang merupakan proyek paling misterius dan sangat rahasia di negeri ini. Keterlibatan Fen Yiming merupakan pertanda dari atas, dan tidak ada yang salah dengan itu. Namun, keputusannya untuk menjadikan Fan Fan sebagai asisten Xia Feng juga sebagian karena pertimbangan untuk cucunya. Lagi pula, proyek emas rahasia X sangat penting. Jika proyek itu terbongkar, semua orang yang terlibat akan dihargai, dan karir mereka di masa depan akan berjalan lancar. Dari sudut pandang Xia Feng, Fan Fan lebih disukai daripada seorang peneliti yang lebih tua dan sok penting sebagai asistennya. Paling tidak, sifat Fan Fan yang menarik dan menyenangkan membuatnya mudah menerimanya. Setelah beberapa saat, mereka berdua mengobrol hingga tiba di sebuah kantor. Fan Fan mengetuk 2 kali, lalu mendorongnya hingga terbuka dan masuk. Kantor ini milik Fen Yiming. Di dalamnya terdapat beberapa lemari berisi berbagai macam material, termasuk biji besi alami, meteorit, dan logam olahan. Dengan semua ini, kantor besar itu tampak sempit dan penuh sesak. Fen Yiming tidak ada di kantor, tetapi beberapa peneliti sedang mendiskusikan sesuatu. Salah satunya masih cukup muda, tak lebih dari 30 tahun, sedang bekerja di papan tulis. Papan tulis itu penuh dengan rumus matematika, persamaan kimia, dan rumus molekul. Papan tulis itu tampak berantakan, tetapi sebenarnya sangat rumit. Di mana kakekku? Tanya Fan Fan. Beberapa peneliti tua masih berdiskusi, tetapi tidak ada yang menjawab. Pemuda yang berdiri di depan papan tulis menjawab, dekan tua sedang menyiapkan semacam pesta teh. Selamat datang siswa SMA itu. Peneliti muda yang sedang menghitung di papan tulis itu tidak melihat ke arah Fan Fan ketika berbicara, dan karena itu tidak menyadari Xia Feng yang berdiri di belakangnya. Kata-katanya jelas diskriminatif, dan Xia Feng merasa sedikit tidak nyaman. Ada apa dengan siswa SMA? Tidak bisakah siswa SMA datang ke tempat ini? Lin Yi, bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Fan Fan kesal. Pria yang dikenal sebagai Lin Yi akhirnya menoleh ke belakang. Tatapannya pertama kali tertuju pada wajah Fan Fan, lalu pada wajah Xia Feng. Sedikit rasa jijik tersungging di bibirnya. Apa aku salah bicara? Bukankah orang itu siswa SMA? Fan Fan memelototi Lin Yi. Ada apa dengan siswa SMA? Apa sebenarnya arti ijazah? Lin Yi menjawab dengan acuh tak acuh. Ijazah setidaknya menunjukkan latar belakang pendidikan seseorang. Terus terang, ijazah bahkan menunjukkan status sosial seseorang. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin tinggi pula derajat seseorang. Jika seorang siswa SMA dan seorang kandidat doktor melamar pekerjaan yang sama, kandidat doktor memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk mendapatkannya. Ini adalah fenomena umum di masyarakat saat ini. Alicia Feng sudah berkerut, jelas ditujukan padanya. Lin Yi, ada apa denganmu hari ini? Tidak biasanya kau seperti ini. Fan Fan juga marah, cepat minta maaf pada akademisi Xia. Minta maaf? Kenapa aku harus minta maaf? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Lin Yi menatap Xia Feng. Kau pasti akademisi Xia, kan? Kalau kau tidak suka, kau bisa berpura-pura tidak mendengarnya. Xia Feng tidak bereaksi. Para pria tua itu akhirnya menghentikan diskusi mereka dan mengalihkan pandangan mereka ke 3 pemuda di kantor. Ada apa dengan Xiaolin hari ini? Bisik seorang pria tua kepada rekannya. Apa kau belum tahu? Gumam pria tua lainnya, posisi akademisi itu awalnya diberikan kepada Xiaolin, tetapi sekarang telah diberikan kepada Xia Feng itu, yang kudengar masih seorang siswa SMA. Kudengar Xiaolin selalu menyayangi cucu Guru Fen, tetapi Guru Fen memberikan Fan Fan kepada akademisi baru itu sebagai asisten. Apakah dia akan menerimanya? Aku juga dengar akademisi baru ini punya kekayaan puluhan miliar dan koneksi di atas sana. Orang seperti dia mau jadi akademisi itu cuma candaan. Meskipun suara orang-orang tua itu pelan, Xia Feng masih bisa mendengarnya dengan jelas. Dia mengerti kenapa Lin Yi mengincarnya. Posisi akademisi di atasnya memang milik Lin Yi, dan wanita yang diam-diam dicintai Lin Yi menjadi asistennya dan selalu bersamanya. Kalau itu dia,
Dia pasti tidak akan senang dengan hal seperti itu. Lin Yi, apa kau mau minta maaf? Pipi Fan Fan memerah karena marah. Jika ada yang kukatakan tidak benar, aku minta maaf. Lin Yi memelototi Xia Feng dengan tatapan menantang. Akademisi Xia, apa ada yang kukatakan yang tidak benar? Xia Feng tetap diam sampai saat itu, lalu ia menyeringai. Apa yang kau katakan memang benar. Kau tidak perlu minta maaf. Fan Fan tertegun sejenak. Kakak Lei, kau. Fan Fan mulai memanggilnya kakak, dan raut wajah Lin Yi tiba-tiba menjadi muram. Tidak apa-apa. Saya tidak setoleran itu. Xia Feng tersenyum dan melanjutkan. Pak Lin, saya seorang siswa SMA, tetapi saya tidak setuju dengan cara berpikir Anda. Masyarakat tidak hanya membutuhkan ilmuwan seperti Anda, tetapi juga pekerja konstruksi, petani, dan bahkan petugas kebersihan yang menyapu jalan. Tidak ada perbedaan antara profesi tinggi dan rendah. Bisakah Anda mengatakan bahwa Anda lebih mulia daripada petugas kebersihan yang berani menghadapi dinginnya udara untuk menyapu jalan di pagi hari? HMPH, Lin Yi mendengus, mengejek pernyataan Xia Feng. Baiklah, saya tidak berharap bisa meyakinkan Anda tentang prasangka Anda. Saya juga tidak bisa menghapus rasa superioritas Anda. Jadi, begini saja. Saya seorang siswa SMA, melihat Anda, seorang ilmuwan, mengerjakan suatu masalah selama berabad-abad tanpa solusi. Bagaimana kalau saya membantu Anda? Xia Feng berjalan ke papan tulis kecil. Lin Yi mengangkat tangannya, tetapi hanya sebentar, dia tidak menghentikan Xia Feng. Dia mencibir, kalau kau bisa menemukan jawabannya, aku akan segera minta maaf. Xia Feng terdiam, berdiri di depan papan tulis dengan kapur. Anak SMA saja bisa menemukan jawabannya? Aku tidak akan percaya bahkan jika kau memukuliku sampai mati. Yang di papan tulis itu adalah proyek kimia Lin Yi. Sangat rumit. Lin Yi sudah mengerjakannya selama setengah bulan dan masih belum bisa menemukan jawabannya. Anak SMA saja bisa menemukan jawabannya? Lucu sekali. Kudengar akademisi baru ini bekerja di bidang manufaktur mesin dan juga jago teknik elektro. Dia punya banyak keahlian. Manufaktur mesin, teknik elektro, dan kimia adalah dua hal yang sangat berbeda. Keduanya tidak ada persamaannya. Kurasa akademisi baru ini akan malu kali ini, gumam beberapa pria tua. Fan Fan juga menatap Xia Feng dengan gugup, khawatir dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Lagi pula, Lin Yi ahli kimia. Bisakah Xia Feng menemukan sesuatu yang tidak bisa dipahami Lin Yi selama setengah bulan? Tatapan Lin Yi beralih perlahan ke wajah Fan Fan. Matanya bernuansa ketidakpuasan, namun juga kelembutan, sebuah jalinan kerumitan yang rumit. Ia tak ingin melihat Xia Feng memecahkan masalahnya, percaya Xia Feng bisa memeras otaknya selama 2 bulan dan tetap tak menemukan jawabannya. Namun yang membuatnya bingung adalah bagaimana siswa SMA ini bisa menjadi anggota Akademi Ilmu Pengetahuan. Di tengah tatapan skeptis dan obrolan, Xia Feng, dengan kapur di tangan, diam-diam mengamati papan tulis. Dia benar-benar tidak bisa menemukan jawabannya. Lihat, dia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Benar? Bagaimana mungkin seorang siswa SMA bisa memecahkan masalah seperti itu? Lin Yi memiliki gelar PhD dan Master Kimia. Jika dia tidak bisa menemukan jawabannya, bagaimana mungkin seorang siswa SMA bisa melakukannya? Suara-suara ini sampai ke telinga Xia Feng, tetapi tidak berpengaruh padanya. Saat ini, ia tampak tak bergerak, tetapi pikirannya bekerja bak superkomputer. Pengetahuan kimia dan matematika yang telah diserapnya di sel isolasi membanjiri otaknya bak air pasang. Rumus demi rumus, rumus kimia demi rumus kimia, terus bermunculan di benaknya, digabungkan, dihitung dengan cepat, dan membuahkan hasil. Ia tak hanya berhitung, otaknya bahkan mampu mensimulasikan struktur dan reaksi molekul kimia, melakukan eksperimen virtual di dalam pikirannya. Dengan kata lain, pikirannya tak hanya memecahkan masalah, ia bahkan mampu menyimpulkan hasilnya. Beberapa menit kemudian, Xia Feng mengambil kapurnya dan mulai menulis di papan tulis. 3 menit kemudian, Xia Feng melempar kapur itu ke tanah. Papan tulis itu penuh dengan informasi yang benar. Ini, Lin Yi ternganga. Beberapa ilmuwan veteran menatap Xia Feng dengan takjub, tak percaya seorang siswa SMA telah memecahkan masalah yang bahkan tak dapat dipecahkan oleh mahasiswa doktoral. Pemuda di hadapan mereka telah sepenuhnya mengubah persepsi mereka tentang siswa SMA, membuat mereka tersipu malu karena ucapan mereka yang penuh prasangka dan diskriminatif sebelumnya. Reaksi Fan Fan berbeda dari yang lain. Ia menatap Xia Feng dengan mata berbinar, bangga padanya dan bangga menjadi asistennya. Beberapa wanita menyukai pria yang pandai berkelahi. Mereka menganggapnya keren. Beberapa wanita lebih menyukai pria tampan, karena berjalan di jalan dengan pacar yang tampan akan mengundang tatapan iri dari teman-teman mereka. Yang lain lebih menyukai pria cerdas, pria cakap yang mampu menghasilkan uang, karena pria seperti itu dapat membawa kehidupan materi yang lebih baik. Xia Feng mewujudkan semua sifat ini. Itulah sebabnya ia selalu menarik perhatian wanita. Ia telah bercerai, seorang bujangan papan atas.
Itu saja, ini bukan masalah yang sulit, kata Xia Feng dengan tenang. Hal ini membuat Lin Yi ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Ia, seorang mahasiswa non-S3, telah menghabiskan 2 minggu mencoba memecahkan masalah tersebut, sementara siswa SMA yang ia diskriminasi telah menyelesaikannya hanya dalam beberapa menit. Itu tamparan di wajah, dan tamparan keras. Lin Yi, akademisi Xia telah menyelesaikan masalahmu. Kurasa kau harus menepati janjimu, desak Fan Fan. Minta maaflah pada akademisi Xia sekarang. Aku. Lin Yi tersipu dan terbata-bata. Meminta maaf itu mudah, tetapi mengatakannya sulit. Apakah ini sulit? Fan Fan menatap Lin Yi dengan penuh tanya. Wajah Lin Yi semakin memerah, tetapi ia tak sanggup meminta maaf. Yang tersisa hanyalah apa yang disebut martabat intelektualnya. Fan Fan hendak mengatakan sesuatu, tetapi Xia Feng berkata, tidak, aku tidak butuh siapapun untuk meminta maaf padaku. Fan Fan tersenyum manis dan berkata, baiklah, ayo kita pergi dari sini dan cari kakekku. Xia Feng hendak mengikuti Fan Fan keluar dari kantor ketika Lin Yi tiba-tiba berteriak, tunggu, aku minta maaf. Akhirnya ia mengatakannya. Xia Feng meliriknya, senyum tersungging di wajahnya. Tidak apa-apa. Saya hanya berharap Tuan Lin tidak akan memandang siswa SMA seperti saya dengan prasangka seperti itu di masa depan. Wajah seseorang kembali memerah, merasa sangat malu. Saat itu, Fan Yiming muncul di pintu kantor. Wajahnya berseri-seri saat melihat Xia Feng. Haha, Tuan Xia, saya sudah mengirim seseorang untuk menemui Anda di pintu. Saya tidak menyangka Anda sudah ada di sini. Xia Feng terdiam. Cara Fan Yiming ini sungguh aneh. Fan Yiming berkata, saya senang Anda ada di sini. Ikut saya ke studio. Saya sudah meninjau materi yang Anda kirim, tetapi masih banyak yang tidak saya mengerti. Kita perlu berdiskusi dengan baik. Xia Feng tertegun sejenak. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dalam hati ia bertanya-tanya apakah masih ada pesta teh dan upacara penghormatan. Kakek. Fan Fan ingin mengingatkan Fan Yiming, tetapi Fan Yiming sudah menggenggam tangan Xia Feng dan meninggalkan kantor. Beberapa ilmuwan veteran di kantor saling berpandangan, masing-masing dengan ekspresi bingung. Mereka sebenarnya dipanggil ke sini oleh Fan Yiming hanya untuk bertemu dan mengenal Xia Feng. Mereka sudah lama menunggu di sini, tetapi Fan Yiming datang dan ingin membawa Xia Feng pergi. Ini benar-benar menyedihkan. Para ilmuwan veteran itu ditinggalkan sendirian, dan upacara penyambutan serta pesta teh tentu saja dilupakan oleh Fan Yiming. Tetapi Xia Feng tidak peduli, dia tidak terlalu menyukainya. Studio Fan Yiming besar, tetapi dipenuhi dengan semua jenis bahan dan peralatan eksperimen. Seperti kantornya, itu tampak berantakan dan penuh sesak. Fan Fan juga masuk, menutup pintu studio. Fan Yiming berjalan ke dinding dan mengulurkan tangan untuk menekan tombol. Dinding itu tiba-tiba terbuka, memperlihatkan pintu logam. Fan Yiming berjalan ke pintu, memasukkan kata sandi, dan memindai korneanya. Pintu logam itu terbuka, memperlihatkan ruang tersembunyi. Itu masih tampak seperti studio, tetapi jauh lebih maju dan teratur daripada yang sebelumnya. Xia Feng segera melihat kompas dinasti Ming di meja kerja. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan ia berpikir, bukankah kompas itu dibawa keliling dunia untuk mencari harta karun berikutnya? Bagaimana bisa muncul di sini? Apakah sudah menemukan sesuatu? Silakan masuk, Tuan Xia. Fan Yiming memasuki studio tersembunyi terlebih dahulu. Xia Feng mengikutinya. Fan Fan adalah yang terakhir masuk, dan pintu logam otomatis tertutup saat ia masuk. Tuan Fan, apakah Anda sedang mempelajari kompas itu? Tanya Xia Feng. Saya tahu Anda memperbaikinya, jadi Anda bisa menyentuh logam-logam kuno itu. Fan Yiming seolah memasuki dunia lain. Pikirannya sangat jernih. Jika orang-orang di atas tidak melarang saya menyentuh logam-logam kuno itu, saya sangat ingin melihatnya sendiri dan menganalisis komposisinya. Tuan Fan, sebaiknya jangan menyentuh logam-logam kuno itu sebelum misterinya terungkap. Ada tim peneliti ilmiah yang mencoba mengungkap rahasianya, tetapi beberapa dari mereka telah meninggal. Beberapa menjadi gila, dan tak seorang pun yang selamat. Xia Feng memikirkan Ning Jing dan bertanya-tanya bagaimana keadaannya sekarang. Ketika ia punya waktu, ia sangat ingin menemuinya. Fan Yiming berkata tapi, kalau aku tidak menyentuh logam-logam kuno itu, bagaimana aku bisa mempelajarinya? Terkadang sains dan teknologi juga membutuhkan dedikasi. Kalau memang tidak berhasil, aku akan mempertaruhkan nyawaku. Aku yakin aku bisa mengungkap rahasianya. Para peneliti yang meninggal atau menjadi gila itu sudah membayar harganya. Tetua Fan, jangan berkorban sembarangan, kata Xia Feng. Fan melanjutkan, ya, kakek. Setahu kami, saudara Feng Zi adalah satu-satunya di dunia ini yang memiliki akses ke logam-logam kuno itu. Selain saudara Feng Zi, siapapun yang pernah berhubungan dengan mereka pasti sudah meninggal atau menjadi gila. Kesehatanmu selalu buruk, dan daya tahan tubuhmu semakin lemah. Apa kau ingin mengulangi kesalahan para peneliti itu? Fan Yiming mendesah. Lalu apa yang harus kita lakukan?
Tanpa akses, bagaimana kita bisa meneliti hanya dengan sedikit data? Fan Fan melirik Xia Feng dan tersenyum. Bukankah kita masih punya saudara Feng Zi? Mereka meminta kita untuk bergabung dengan akademi. Bukankah itu agar kita bisa mengintegrasikan kekuatan mereka dan membantunya memecahkan proyek X? Aku yakin saudara Feng Zi akan berhasil. Fan Yiming terdiam sejenak sebelum berkata, "Baiklah, aku akan menjadi pemeran pendukung." Xia Feng berkata, "Aku ingin melihat seberapa jauh kemajuan penelitianmu. Bisakah kau memberitahuku?" Fan Yiming berkata, "Fan Fan, tunjukkan padanya." Fan Fan menjawab dan berjalan ke komputer. Saat ia mengoperasikannya, sebuah video muncul di dinding pajangan. Rekaman itu adalah rekaman para arkeolog yang sedang menggali makam kuno. Makam itu berasal dari dinasti Ming, dan batu nisannya telah lapuk begitu parah sehingga prasasti-prasastinya tak dapat dikenali lagi. Makam itu terbuka, memperlihatkan ruang luas yang menyerupai istana bawah tanah, megah dan megah. "Apa, tempat apa ini?" tanya Xia Feng, rasa ingin tahunya membuncah. "Ini adalah situs harta karun pertama," kata Fan Yiming. "Seluruh proses penggalian direkam, berlangsung puluhan jam. Berkas video yang saya miliki telah diedit." "Saudara Lei, apakah Anda tidak tahu tentang situs harta karun pertama?" tanya Fan Fan. Xia Feng menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu. Saya belum pernah ke sana, dan tidak ada yang memberitahu saya." Ia mengatakan yang sebenarnya. Meskipun ia bertanggung jawab atas proyek emas X Secret, ia tidak pernah tahu detail situs harta karun pertama. Ia mengambil alih setelah bencana melanda tim peneliti, termasuk Ningjing. Dan yang ia ambil hanyalah logam kuno, buku harta karun perunggu, dan kompas. Bagaimana mungkin? Fan Fan tak percaya kata-kata Xia Feng. Xia Feng tersenyum kecut. Ia tidak menjelaskan, tetapi dalam hati, tawa getir masih terngiang. Ia berpikir, dulu, orang-orang di atas mungkin tidak mempercayaiku. Hanya karena aku telah memperbaiki kompas dan satu-satunya yang memiliki akses ke logam kuno itu, mereka membiarkanku mencoba. Mereka merahasiakan situs harta karun pertama dariku. Baru sekarang, mungkin, mereka benar-benar mempercayaiku. Itulah sebabnya aku bisa bergabung dengan akademi dan melihat gambar-gambar situs harta karun pertama. Spekulasi ini tidak dapat dibuktikan, tetapi tentu saja masuk akal. Video di layar berlanjut, beralih ke sebuah makam. Beberapa arkeolog dengan hati-hati membuka peti mati giok. Layar kembali berganti, memperlihatkan seorang wanita. Saat melihat wanita itu terbaring di dalam peti mati giok, mata Xia Feng melebar dan tak mau menutup lagi. Wanita yang terbaring di dalam peti mati itu tak lain adalah Putri Yong Mei, Zhu Xuanyue. Kata-kata tak mampu menggambarkan perasaan Xia Feng saat itu. Dari Afghanistan hingga Okinawa, dan kembali ke momen ini, ia telah melihat jasad 3 Putri Yong Mei. Ketiga jasad itu identik kulit, fitur, bentuk tubuh, bahkan ciri fisik mereka tak ada perbedaan sama sekali. Satu orang tak mungkin memiliki 3 jasad, namun Putri Yong Mei memilikinya. Misteri ini telah lama menghantui Xia Feng. Ia begitu cantik, begitu damai, seolah-olah ia sedang tidur, pikir Fan Fan, imajinasinya berkelana. Aku membayangkan ia pastilah seorang putri yang sangat berbakat semasa hidupnya. Ia pasti memiliki banyak pengagum. Xia Feng berpikir dalam hati, seorang putri yang sangat berbakat? Jika kau melihatnya mengamuk dan membunuh, kau tak akan berpikir begitu. Gambar di dinding pajangan berubah lagi. Seorang arkeolog mengeluarkan logam paduan kuno dari mulut Putri Yong Mei, dan jasadnya langsung merana. Hanya dalam beberapa detik, rasanya seperti 1000 tahun, hingga tubuhnya hancur menjadi abu, tak menyisakan apapun. Aku sudah sering melihat pemandangan ini. Aku seorang bioteknologi, tapi aku tak habis pikir bagaimana tubuh yang sehat sempurna bisa lenyap hanya dalam beberapa detik, kata Fan Fan lirih. Di mana arkeolog itu? Tanya Xia Feng. Setahuku, dia sudah mati, kata Fan Yiming. Pertanyaan ini terasa agak berlebihan, karena sejauh ini, dari semua yang bersentuhan dengan logam paduan kuno itu, hanya Xia Feng yang selamat, yang lainnya entah mati atau menjadi gila. Layar di dinding pajangan kembali menyala, memperlihatkan seorang arkeolog sedang membuka ruang batu di belakang peti mati giok. Ruang itu berisi berbagai benda keramik, senjata, baju zirah, dan buku harta karun perunggu. Benda-benda lainnya termasuk dekret kekaisaran, buku, serta perhiasan emas dan perak, semuanya terawetkan dengan sempurna. Di mana makam kuno ini? Tanya Xia Feng. Tidak jauh, hanya beberapa puluh kilometer, ke Yongledian, Tongzhou, kata Fan Yiming. Yongledian? Meskipun Xia Feng sudah lama tinggal di Kyoto, ia belum pernah ke sana. Ini pertama kalinya ia mendengar tentang tempat itu. Tempat ini cukup penting, kata Fan Yiming. Pernahkah kau mendengar tentang harta karun Yongle? Xia Feng menggelengkan kepalanya. Fan Fan menyela dan berkata, konon, Kaisar Yongle menyembunyikan harta karun peninggalan dinasti Yuan dan harta karun yang dibawa kembali oleh Zheng He dari pelayarannya ke barat di Yongledian.
Siapapun yang mendapatkan harta karun ini bisa menjadi sekaya sebuah negara. Ketika Kompas menemukan tempat persembunyian harta karun pertama, para arkeolog lebih bersemangat daripada yang lain. Mereka semua mengira telah menemukan harta karun Yongle yang legendaris, tetapi sayangnya tidak demikian. Meskipun banyak harta karun yang digali di makam Putri Yongmei, semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta karun Yongle yang legendaris. Adakah hubungan antara harta karun Yongle dan logam paduan kuno? Hati Xia Feng bergejolak. Bukankah para arkeolog itu menemukan petunjuk tentang harta karun Yongle? Jika harta karun itu juga ada di istana Yongle, pasti ada petunjuknya. Fan Yiming berkata, aku tidak tahu soal itu. Aku tidak peduli dengan harta karun Yongle. Aku hanya peduli dengan logam kuno dan proyek emas rahasia X. Xia Feng mengerti bahwa ilmuwan veteran seperti Fan Yiming tidak akan peduli dengan harta karun dinasti Ming, tetapi ia tidak sependapat. Harta karun Yongle melibatkan dua tokoh kunci Kaisar Yongle Ju Di dan Putri Yongmei Ju Xuanyue. Kaisar Yongle adalah orang yang sangat berbakat dan ambisius. Ia tidak hanya ingin memperluas wilayah dinasti Ming, tetapi juga ingin mencapai keabadian. Bagaimana mungkin harta karun yang ia kubur sendiri tidak mengandung rahasia logam kuno itu? Tidak masuk akal. Jika aku jadi dia, aku juga akan menyembunyikan rahasia terpenting di dalam harta karunku. Xia Feng berpikir dalam hati. Saudara Lei, apa yang kau pikirkan? Tanya Fan Fan sambil mematikan video. Xia Feng akhirnya tersadar dan berkata, tidak apa-apa. Aku hanya ingin tahu apakah aku bisa pergi ke makam Putri Yongmei dan melihatnya. Makam itu sudah dikosongkan, tidak ada yang tersisa. Percuma saja kau pergi ke sana, kata Fan Fan. Tidak, kurasa kita masih perlu pergi dan melihat-lihat. Mungkin aku bisa menemukan beberapa petunjuk. Ngomong-ngomong, Tuan Fan, siapa yang harus kukatakan tentang ini? Tanya Xia Feng. Fan Yiming berkata, tidak perlu bertanya kepada siapapun. Akademi Ilmu Pengetahuan kita punya wewenang yang cukup. Kalau kau benar-benar ingin pergi, biarkan Fan Fan mengantarmu. Aku dan Fan Fan sudah pernah ke tempat itu, dan rutenya mudah dijangkau. Kita pergi sekarang? Fan Fan menatap Xia Feng. Xia Feng berkata, tidak, aku punya satu pertanyaan lagi. Tuan Fan, terakhir kali aku menyerahkan kompas, mereka bilang akan mengirim orang untuk menemukan lokasi harta karun berikutnya. Aku melihat kompas itu di sini, dan aku ingin bertanya, apakah mereka menemukan petunjuk ke lokasi harta karun berikutnya? Fan Yiming menggelengkan kepalanya. Aku tahu soal itu. Setelah kau menyerahkan kompas itu, mereka mengirim banyak orang ke seluruh dunia untuk mencarinya. Mereka menerbangkan pesawat hampir mengelilingi dunia, tetapi kompas itu hanya terus menunjuk ke langit. Kurasa itu seperti reaksi fisiologis pria, mengeras, lalu melunak. Sebelum Fan Yiming sempat menyelesaikan kalimatnya, Fan Fan tersipu dan menyela, kakek, aku masih di sini. Apa katamu? Fan Yiming sama sekali tidak malu. Apa aku salah? Kau seorang bioteknologi. Dan kau bahkan tidak mengerti reaksi fisiologis pria yang paling sederhana? Kau seharusnya mencari sukarelawan untuk mempelajarinya. Fan Fan? Xia Feng juga malu. Namun, ia merasa jika Fan Fan benar-benar ingin mencari sukarelawan untuk mempelajari reaksi fisiologis pria, orang-orang mungkin akan berlomba-lomba menjadi sukarelawannya. Lupakan saja, aku tidak akan membicarakanmu, gadis bodoh. Fan Yiming menatap Xia Feng. Tuan Xia, mari kita bicarakan penelitian Anda. Saya memiliki materi penelitian dari tim peneliti sebelumnya. Saya sudah membacanya, dan hasilnya hampir tidak ada. Saya juga sudah membaca penelitian Anda, dan Anda memang lebih baik daripada tim sebelumnya. Dengan beberapa terobosan, tetapi menurut saya, itu masih jauh dari cukup. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Xia Feng berpikir sejenak sebelum berkata, Tuan Fan, Anda sudah membaca materi penelitian tim peneliti sebelumnya dan saya sendiri, dan saya rasa Anda sudah cukup paham. Saya akan menjelaskannya secara singkat. Hingga saat ini, komposisi dan strukturnya masih menjadi misteri. Ia tidak dapat dipotong, dilarutkan, atau bahkan direplikasi. Lebih lanjut, ia membawa energi misterius yang dapat memengaruhi saraf seseorang, menyebabkan siapapun yang terpapar menjadi gila, atau bahkan mati. Dan saya satu-satunya yang kebal terhadap energi ini. Fan Yiming tiba-tiba tersenyum. Sebenarnya, aku sudah mengerti semua yang kau katakan. Ceritakan tentang ide-idemu untuk memecahkan proyek X. Aku tahu kau punya beberapa ide. Kita bertiga sekarang satu tim. Tidak ada pemimpin, hanya anggota, dan kita harus berbagi segalanya. Aku memang punya beberapa ide, tapi Xia Feng ragu-ragu. Dia tahu banyak, tapi sayangnya, dia tidak bisa membaginya dengan Fan Yiming dan Fan Fan. Ini berlaku untuk rahasia Putri Yongmei, dan juga untuk penggunaan ayahnya sendiri. Silakan, tidak apa-apa, desak Fan Yiming. Saat ini, Fan Yiming sama sekali tidak pikun. Sebaliknya, dia tampak seperti rubah, matanya tajam, seolah-olah dia bisa melihat isi hati orang.
Tatapan ini menggetarkan hati Xia Feng, dan dia bertanya-tanya, apakah dia sengaja berpura-pura bodoh? Apakah ada rahasia atau motif yang tidak ingin dia ketahui? Meskipun seseorang seharusnya tidak memiliki niat untuk menyakiti orang lain, seseorang harus waspada terhadapnya. Xia Feng telah hidup dengan hati-hati sejak membangkitkan kewaskitaan mata kirinya. Itulah alasan mengapa ia masih hidup. Silakan, katakan saja. Aku ingin mendengarnya, desak Fan Yiming. Xia Feng kemudian angkat bicara. Menurutku, kita seharusnya tidak hanya melihat logam paduan kuno itu sendiri, tetapi juga asal-usulnya dan petunjuk lainnya. Kita sudah tahu logam itu ada pada masa dinasti Ming dan Putri Yongmei pernah memilikinya. Aku ingin mencari jawaban dari petunjuk sejarah ini, itulah sebabnya aku bertekad untuk mengunjungi makam Putri Yongmei. Fan Fan mengacungkan jempol pada Xia Feng dan berkata sambil tersenyum, Kakak Lei, pemikiranmu sungguh unik. Kakek dan aku menghabiskan sepanjang hari mempelajari materi dan berspekulasi tentang komposisi logam paduan kuno. Tetapi kami tidak pernah mempertimbangkan untuk memulai dengan petunjuk sejarah. Kurasa idemu bagus. Mungkin kita benar-benar bisa menemukan petunjuk untuk mengungkap rahasia logam paduan kuno itu. Xia Feng tersenyum sopan. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Belum pasti apakah itu akan berhasil. Setelah jeda sejenak, ia menatap Fan Yiming dan berkata dengan ragu, Tuan Fan, para petinggi meminta Anda untuk datang langsung, tetapi saya rasa mereka tidak hanya membantu saya. Anda adalah ilmuwan pewarnaan terkemuka di negara kami, dan keahlian Anda tidak diragukan lagi. Saya yakin Anda punya ide dan rencana sendiri, kan? Saya ingin mendengar pendapat Anda. Saya memang punya ide dan pendapat sendiri, tetapi berbeda dengan Anda. Fan Yiming tidak melanjutkan. Ada apa? Rasa ingin tahu Xia Feng terusik. Fan Yiming tersenyum. Anda. Saya. Xia Feng tertegun. Fan Yiming berkata, Tuan Xia, jujur saja. Anda satu-satunya orang yang selamat dari kontak dengan logam paduan kuno itu. Tubuh Anda memiliki antibodi terhadap energi itu. Tidakkah Anda pikir Anda memegang kunci untuk mengungkap rahasia logam paduan kuno itu? Xia Feng samar-samar memahami maksud Fan Yiming. Fan Yiming melanjutkan, para petinggi memintamu untuk bergabung dengan Akademi Ilmu Pengetahuan, agar Fan Fan dan aku bisa membantumu memecahkan proyek X. Kami adalah tim yang terdiri dari 3 orang. Aku ahli dalam ilmu material, dan Fan Fan ahli dalam bioteknologi. Dan kau adalah anggota paling istimewa di tim kami. Tugasmu adalah mencari petunjuk tentang logam paduan kuno itu, dan kau juga akan menjadi subjek penelitian. Inilah mengapa Xia Feng dianugerahi gelar akademisi akademi, dan mengapa Fan Yiming merekrut Fan Fan ke dalam tim. Inilah pula mengapa para petinggi menyelamatkan Shen Tutianyin, hanya mengurungnya di sel isolasi selama 15 hari. Hati Xia Feng tiba-tiba dipenuhi kepahitan. Ia tidak menjadi kelinci percobaan bagi Amerika. Namun kini ia menjadi kelinci percobaan. Dengan proyek X yang kini sedang berjalan, wajar saja jika para petinggi ingin melibatkan Fan Yiming. Dengan Presiden Akademi suatu negara yang bertanggung jawab langsung, diberi kehormatan keanggotaan, dan berbagai bantuan, bagaimana mungkin kelinci percobaan seperti dia tidak tunduk dengan rendah hati? Tuan Xia, saya tahu Anda akan membencinya, tetapi Anda harus memahami keniscayaan dan rasionalitas masalah ini. Coba pikirkan, siapapun yang menyentuh benda itu akan dikutuk, tetapi Anda baik-baik saja. Tidakkah Anda pikir sistem kekebalan tubuh dan susunan genetik Anda sangat berharga? Saya bahkan percaya Anda menyimpan petunjuk, bahkan mungkin jawabannya, di dalam diri Anda. Fan Yiming menatap Xia Feng, matanya menyala-nyala. Xia Feng tersenyum kecut. Saya mengerti, tapi, bagaimana Anda akan mempelajari saya? Bukan saya, tapi Fan Fan, kata Fan Yiming. Dia ahli di bidang ini. Dia tahu caranya. Tatapan Xia Feng beralih ke Fan Fan. Wajah Fan Fan memerah tanpa alasan, dan suaranya lirih. Ya, itu, tubuh, darah, sel, organ ya singkatnya, semua tentang Anda adalah target penelitian saya. Ini, suasana hati Xia Feng memburuk. Menjadi kelinci percobaan bagi Fan Fan, mengesampingkan rasa malu berdiri telanjang di depannya dan membiarkannya menyentuh serta mengambil sampel. Yang membuatnya khawatir adalah keahlian dan kekuatan Fan Fan. Dia adalah ahli bioteknologi terbaik di negeri ini, dan dia bisa melakukan jauh lebih banyak daripada para dokter di rumah sakit. Para dokter itu tidak menemukan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Tetapi bagaimana jika Fan Fan menemukannya? Raut wajah Fan Yiming menjadi serius. Tuan Xia, kami melakukan ini untuk negara. Anda tidak akan menolak, kan? Sebenarnya, jika bukan karena situasi Shen Tutianyin, Xia Feng bisa saja menolaknya. Ia tidak punya pengaruh dari atas, dan malah semakin banyak orang yang meminta bantuannya. Namun, dengan insiden Shen Tutianyin, situasinya berubah. Jika ia menolak, para petinggi mungkin akan terus menyelidiki kasus Shen Tutianyin, dan Shen Tutianyin kemungkinan besar sudah mati saat itu. Haha, tentu saja aku tidak akan menolak. Tapi tunggu sampai aku siap.
Aku ingin mengunjungi makam Putri Yongmei dulu. Xia Feng memaksakan senyum. Fan Yiming berkata, baiklah, kalian pergi ke Yongledian dulu. Aku bisa bersiap-siap di sini, dan kita bisa mulai saat kau kembali. Kakak Lei, aku akan mengantarmu ke Yongledian. Fan Fan tampak gembira, memimpin jalan. Xia Feng dan Fan Yiming bertukar pandang sebelum berbalik dan pergi. Setelah Fan Fan dan Xia Feng meninggalkan studio rahasia, Fan Yiming berkata, rahasia apa yang dia simpan? Aku harus mencari tahu. Berabad-abad yang lalu, Yongledian adalah tempat terpencil, tanpa desa atau kota. Kaisar Yongle, Judi, pernah menempatkan pasukannya di sini, yang kemudian melahirkan legenda harta karun Yongle. Berabad-abad kemudian, daerah itu berkembang menjadi kota kecil, dan legenda harta karun Yongle berakar di sana, diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah Volkswagen Beetle merah muda tiba di sebuah supermarket di kota Yongledian. Xia Feng masuk dan membeli 2 senter dan 2 botol air mineral. Fan Fan kemudian mengendarai Beetle itu keluar kota, menuju ke timur. Di sebelah timur kota terdapat sebuah waduk, diapit oleh perbukitan. Perbukitannya rendah, menyerupai lanskap perbukitan. Waduk itu dibangun setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, yang disebut Waduk Tuanjie. Tempat persembunyian harta karun pertama berada di perbukitan di sebelahnya. Makam Putri Yongmei tidak ditemukan ketika waduk itu dibangun. Fan Fan menjelaskan kepada Xia Feng saat mereka berkendara. Kau dan kakekmu pernah ke sana. Sudahkah kau menjelajahi semuanya? Xia Feng bertanya dengan santai. Fan Fan berkata, tidak, ini sangat besar, dan beberapa tempat belum digali. Selain itu, karena sangat dekat dengan waduk, ada rebesan air di beberapa tempat, dan tim arkeologi tidak berani menggali tempat-tempat itu dengan gegabah. Seberapa besar tepatnya? Kau juga sudah melihat videonya. Ini seperti istana bawah tanah. Sangat besar. Kau akan tahu ketika kau sampai di sana. Ya, benar. Kau akan tahu bagaimana situasinya ketika kau masuk dan melihatnya. Xia Feng tersenyum dan mengganti topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, Fan Fan, bagaimana kau berencana untuk mempelajariku? Bisakah kau memberitahuku rencanamu? Wajah Fan Fan memerah lagi entah kenapa. Dan ia menghindari tatapan Xia Feng. Itu, apa kau benar-benar ingin tahu? Tentu saja, aku subjek percobaanmu, tapi aku bukan kelinci percobaanmu. Aku berhak tahu rencanamu, kata Xia Feng. Baiklah, akan kuberitahu, kata Fan Fan. Pertama, dasar-dasarnya, termasuk penimbangan, pengukuran tinggi badan, tes darah, biopsi sel, dan sebagainya. Ini semua hal yang biasa dilakukan di rumah sakit, tetapi saya akan lebih teliti dan tepat. Setelah dasar-dasarnya, ada fase eksperimen. Saya akan menguji kemampuan otak dan organ Anda secara sistematis, mencatat semua data yang relevan. Terakhir, saya akan melakukan penelitian berdasarkan data tersebut dan memutuskan langkah selanjutnya. Xia Feng tampak tersenyum di permukaan, tetapi di dalam hatinya, ia sudah menangis frustrasi. Ia tidak khawatir dengan dasar-dasar yang disebutkan Fan Fan, karena ia sudah menjalani tes-tes itu di rumah sakit dan tidak menemukan masalah. Namun, tes otak dan organ yang disebutkan Fan Fan bermasalah. Ia tahu persis betapa hebatnya otak dan organnya. Dan Fan Fan adalah salah satu pakar bioteknologi terkemuka di negara ini. Jika mereka mencoba mengujinya dengan cara ini, mereka mungkin akan menemukan bahwa tubuhnya telah berevolusi jauh melampaui manusia normal. Apa yang harus mereka lakukan? Aku tahu tak seorang pun ingin menjadi kelinci percobaan, tapi ini demi proyek emas rahasia X, demi negara. Kurasa kau bisa mengerti. Lagi pula, aku akan berusaha sebaik mungkin, dan berusaha untuk tidak membuatmu merasa tidak nyaman. Fan Fan melirik Xia Feng dari sudut matanya. Haha, terima kasih. Xia Feng mempertahankan senyum tipis. Namun hati Xia Feng dipenuhi perasaan campur aduk. Alasan ia tak menolak sampai sekarang, selain melindungi Shen Tutianyin, sebenarnya karena alasannya sendiri. 2 alasan. Pertama, ia juga ingin tahu sejauh mana evolusi tubuhnya dan sifat sejati energi misterius yang tersembunyi di dalam dirinya. Ia ingin tahu jawabannya. Kedua, ia tak bisa menolak. Jika ia menolak, para petinggi mungkin akan mengambil kembali logam paduan kuno dan buku harta karun perunggu yang dikuasainya, dan ia mungkin tak bisa berpartisipasi dalam penelitian selanjutnya. Demi mengungkap rahasia logam paduan kuno dan AE, ia tak boleh kehilangan benda-benda ini. Hidup ini, penuh dengan momen-momen tak berdaya, melakukan hal-hal yang jelas-jelas tak ingin kau lakukan. Kumbang merah muda itu memanjat lereng bukit dan mendarat di tanggul waduk. Fan Fan keluar dari mobil dan menuntun Xia Feng menyusuri jalan tanah di samping tanggul, menuju jauh ke dalam hutan. Jalan itu berlumpur, kemungkinan besar karena hujan semalam, dan setiap langkahnya terasa lengket di sol sepatu mereka. Xia Feng baik-baik saja, mengenakan sepatu kulit datar, tetapi Fan Fan mengenakan sepatu hak tinggi. Tumitnya menancap kuat di tanah berlumpur, membutuhkan usaha keras untuk melepaskannya.
Ia belum berjalan jauh ketika usahanya habis. Ketiak dan kerah bajunya basah karena keringat. Xia Feng berkata, biar ku bantu berjalan. Tidak, tidak, aku bisa. Fan Fan menolak dengan sopan. Namun begitu selesai berbicara, ia terpeleset dan jatuh ke tanah berlumpur. Xia Feng melangkah maju, merangkul pinggang ramping Fan Fan, dan membantunya berdiri. Pinggang Fan Fan ramping dan lembut, dan bahkan melalui kain kemejanya, ia masih bisa merasakan kelembutan kulitnya, bagai sentuhan sutra terbaik. Lengan yang kuat, wajah tampanan cerah yang begitu dekat dengannya, dan sosok maskulin semua elemen ini berpengaruh pada Fan Fan, membuat pipinya merona. Matanya berkedip di balik kacamata berbingkai hitamnya, lalu perlahan menutup. Ia tak berani menatap mata Xia Feng. Tatapannya bagaikan seorang pemburu, dan ia bagaikan kelinci putih kecil di bawah tatapan sang pemburu. Tanpa persetujuan Fan Fan, Xia Feng melingkarkan satu lengan di pinggangnya dan lengan lainnya, yang menyelinap di bawah kakinya, tiba-tiba mengangkatnya. Kak Lei, kau. Fan Fan gemetar. Apa yang kau lakukan? Kata Xia Feng, kau tidak bisa berjalan seperti ini. Aku akan menggendongmu sebentar, lalu menurunkanmu saat jalan sudah lebih bersih. Itu tidak baik, itu tidak baik. Fan Fan meronta tanpa sadar, tetapi Xia Feng tidak melepaskannya. Saat Xia Feng berjalan, ia perlahan-lahan menjadi tenang dan berhenti meronta. Namun, tak ada satupun bagian wajahnya yang tidak memerah, dan matanya terpejam rapat, tak berani menatap Xia Feng. Meski begitu, tubuhnya sedikit gemetar. Reaksi ini tak luput dari pandangan Xia Feng. Ia merasa reaksi Fan Fan agak aneh, bahkan agak tidak normal. Dalam keadaan normal, wanita paling pemalu sekalipun tak akan segugup ini, kan? Fan Fan, apa kau gugup? Tanya Xia Feng sambil tersenyum, aku bukan orang jahat, kau tak perlu gugup. Tidak, tidak. Meskipun ia berkata tidak, suara Fan Fan bergetar, aku tidak gugup, ini. Ada apa? Aku punya konstitusi yang aneh. Aku wanita yang sangat sensitif. Leher Fan Fan juga memerah, kulit halusnya tampak seperti diolesi pemerah pipi. Seorang wanita dengan konstitusi yang aneh, sangat sensitif? Xia Feng belum pernah bertemu wanita seperti itu sebelumnya. Apalagi bertemu dengannya, ia bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu. Namun, ia mempercayai pernyataan Fan Fan karena, bahkan saat Fan Fan berbicara, ia melihat perubahan pada dirinya. Wajahnya, lehernya, dan bahkan paha bagian dalamnya dipenuhi tanda merah gairah. Dan ia, seorang pria yang sangat berpengalaman, tahu apa arti tanda merah itu pada seorang wanita. Sungguh memalukan. Ia hanya memeluknya karena jalannya sulit. Namun ia hampir mencapai titik kenikmatan itu. Kau belum menjalani perawatan? Tanya Xia Feng santai. Tidak ada perawatan. Itu kondisi alaminya. Bulu mata Fan Fan bergetar, dan napasnya menjadi cepat. Kapan kau menemukan ini? Berhenti bicara padaku. Kaki Fan Fan tiba-tiba gemetar. Xia Feng merasa sangat tidak enak badan. Ia baru saja menggendongnya sebentar untuk membantu. Tetapi reaksinya seolah-olah ia baru saja melakukan hal serupa dan mencapai puncaknya. Hal seperti itu benar-benar membuatnya terdiam. Untungnya, jalan berlumpur itu akhirnya berakhir. Melewati hutan, jalan tanah di bawah kaki mereka berganti menjadi jalan berbatu yang kering dan mulus. Jalan berbatu itu tidak panjang. Di kejauhan, ada tenda-tenda darurat dan penjaga yang bertugas. Itu pasti situs harta karun pertama. Situs harta karun pertama telah digali 2 tahun lalu. Namun 2 tahun kemudian, masih ada penjaga yang menjaganya. Tidak sulit membayangkan area mana di dalam makam Putri Yongmei yang telah dieksplorasi, dan seberapa penting pihak berwenang menganggapnya. Xia Feng menurunkan Fan Fan. Apakah ini tempatnya? Ya, benar. Fan Fan menghela napas panjang, wajah dan lehernya memerah, dan paha bagian dalam di balik rok pendeknya berwarna seperti pemerah pipi. Bahkan sekarang, ia tak berani menatap mata Xia Feng. Ayo pergi. Xia Feng tidak membutuhkan Fan Fan untuk memimpin jalan. Ia berjalan di depan.